Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Wulan Safitri dari program studi pendidikan ekonomi dengan NIM 06031182530017. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Fitriyanti SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara dengan seorang narasumber mengenai perkembangan peserta didik, khususnya perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan moral, serta strategi dalam menghadapi berbagai permasalahan perkembangan peserta didik. Tujuan dari video ini adalah untuk memahami bagaimana teori perkembangan peserta didik diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Nah, sebelum memulai wawancara, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan narasumber terlebih dahulu. Nah, narasumber yang pada saat ini wawancara yaitu bernama Ibu Dewi, profesinya sebagai guru. Lama pengalamannya itu selama 4 tahun. Nah, usia atau peserta didik yang dibahas pada wawancara kali ini 6-11 tahun. Terima kasih telah bersedia menjadi narasumber dalam wawancara kali ini. Baik, terima kasih Ibu sudah mau saya wawancarai. Nah, dalam wawancara ini saya mempunyai 3 pertanyaan Ibu. Dimohon Ibu untuk menjawab ya. Nah, Pertanyaan pertama, menurut Ibu bagaimana perkembangan kemampuan berpikir atau kognitif peserta didik saat ini? Untuk kemampuan berpikir anak-anak untuk saat ini itu mereka sangat memiliki informasi yang sangat luas ya, sehingga lebih cepat untuk menyerap hal-hal baru yang bersifat visual dan teknologi. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Baik Ibu, pertanyaan kedua, apakah Ibu pernah menemukan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar? Jika pernah, bagaimana Ibu cara Ibu untuk mengatasinya? Oke, kalau pertanyaan ini mungkin setiap guru itu pernah mengalami hal itu ya Ibu, menghadapi anak seperti itu deh. Dan cara saya sebagai guru yaitu lebih ke pendekatan individu terhadap anak. Saya seperti saya datangi satu persatu dan menanyakan kesulitan apa yang mereka alami. Lebih ke pendekatan individu saja. Mungkin itu saja. Baik Ibu, pertanyaan yang terakhir. Bagaimana perkembangan sosial emosional peserta didik yang Ibu lihat selama ini? Itu sangat beragam ya, mengenai sosial emosional anak itu sangat tinggi, beragam dan sangat tinggi, sehingga mereka sudah ada yang mulai menunjukkan rasa empati dan ada juga yang belum, ada juga yang sudah mulai mandiri dan ada juga yang belum bisa mandiri. Ya, mungkin hanya itu Mbak yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan lain lagi? Baik, terima kasih Bu sudah mau saya wawancarai. Terima kasih banyak atas waktu. Nah, pertanyaan pertama dapat kita simpulkan dari narasumber tadi. Berdasarkan penjelasan narasumber, perkembangan kognitif peserta didik menunjukkan bahwa anak mulai mampu memahami informasi, memecahkan masalah, serta berpikir lebih logis. Nah, sesuai dengan usia mereka. Hal ini sesuai dengan teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget yang menyatakan bahwa setiap anak mengalami tahapan perkembangan berpikir secara bertahap. Contohnya pada usia sekolah dasar, di mana berada pada tahap operasional konkret. Nah, mereka mulai memahami sesuatu melalui contoh nyata dan pengalaman berlangsung.
yang bisa kita ambil dari kesimpulan pertanyaan dari narasumber, yaitu adalah analisis dari jawaban tersebut dapat dipahami bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan dan cara belajar yang berbeda-beda. Strategi seperti pendekatan personal, pemberian motivasi, dan penggunaan metode belajar yang menarik dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa. Hal ini berkaitan dengan teori belajar sosial dari Albert Bandura yang menekankan bahwa lingkungan dan interaksi sosial sangat mempengaruhi proses belajar anak. Lanjut dari pertanyaan yang sudah dijawab, yaitu pertanyaan ketiga ini. Berdasarkan penjelasan narasumber, perkembangan sosial emosional sangat mempengaruhi perilaku peserta didik, di mana di sekolah maupun di rumah. Anak mampu mengendalikan emosi biasanya lebih mudah berinteraksi dengan teman dan guru. Hal ini sesuai dengan teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson yang menjelaskan bahwa anak usia sekolah berada pada tahap industri versus inferioritas, yaitu tahap ketika anak ingin menunjukkan kemampuan dan mendapatkan penghargaan dari lingkungan sekitarnya. Nah, dari hasil wawancara yang telah dilakukan, saya dapat memahami bahwa perkembangan peserta didik tidak hanya dilihat dari kemampuan akademik saja, tetapi juga dari perkembangan sosial, emosional, dan moralnya. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan sangat memengaruhi proses belajar serta pembentukan karakter peserta didik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Saya juga memahami bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik, kemampuan, dan cara berkembang yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang cepat memahami pelajaran, dan ada juga peserta yang membutuhkan bimbingan dan perhatian lebih. Oleh karena itu, seorang guru maupun orang tua harus memiliki kesabaran, kepedulian, dan kemampuan untuk memahami kebutuhan setiap anak agar mereka dapat berkembang secara optimal. Melalui penjelasan dari narasumber, saya menyadari bahwa peran guru bukan hanya sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai pembimbing, motivator, dan teladan bagi peserta didik. Begitu juga dengan orang tua yang memiliki peran penting dalam memberikan dukungan, perhatian, serta lingkungan yang positif bagi peserta didik. Video wawancara kali ini saya semakin memahami bahwa teori perkembangan peserta didik yang dipelajari selama perkuliahan memiliki hubungan yang sangat erat dalam kondisi nyata di lapangan. Teori-teori tersebut dapat membantu calon peserta didik memahami proses perkembangan anak serta menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Harapan saya semoga video wawancara ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya memahami perkembangan peserta didik bagi calon guru maupun calon orang tua. Dengan adanya kerjasama di mana yang baik antara guru, orang tua, dan lingkungan sekitar, peserta didik dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki akhlak yang baik. Sekian video wawancara dan analisis yang saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi video ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila ada kata-kata saya mohon maaf, dan kepada Allah hamba mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.